Song Hye Kyo jadi biarawati yang badass dan filmnya bikin kepikiran soal kepercayaan. Aduh, gue baru aja selesai nonton film Dark Noon ya. Gue bilang aduh tuh karena gue suka sama filmnya. Tapi gue pengen disclaimer, film ini tuh mengandung unsur semakin kental ya, unsur Kristianinya. Atau gue sebagai yang non-Kristen atau bukan pemeluk agama Kristen agak harus dipancing untuk keep up dan riset lebih lanjut setelah selesai menonton film yang satu ini berkaitan dengan unsur agama-agama yang dimasukkan ke dalam filmnya gitu. Tapi gue sangat enjoy sama beberapa aspek lain di dalam filmnya gitu. Gue pengen bahas ya di video kali ini. Tapi sebelum kesana gue pengen bacain dulu sinopsisnya. Jadi ada seorang biarawati, dipanggilnya sih Sister Junia ya, atau Suster Junia. Dia tuh pengen nolong seorang bocah yang lagi kerasukan setan. Tapi proses eksorsisme yang dia lakukan tuh belum cukup kuat, jadi belum tuntas. Nah, pada saat dia mau eksorsis lebih lanjut, dia dikonfrontasi sama seorang romo yang berbeda pendapat sama dia, yang menganggap dia tuh bukan mengalami kerasukan nih si bocah ini gitu. Jadi disitulah mulai filmnya bergerak gitu, dramanya tuh dikentalin di situ dan di triggernya tuh di situ yang membuat si Sister Junia atau biarawati Junia ini berusaha untuk melakukan segala cara apapun, dan dia di situ mulai ketemu sama biarawati yang lain bernama Mikaela, terus mereka mulai bekerja sama gitu. Nah, gue pengen masuk ke poin pertama yang gue suka dari film ini ya. Jadi film ini sangat eksploratif sekali sih gue bilang, berkaitan dengan tema utama yang dibahas, yaitu soal kepercayaan. Jadi kepercayaan di dalam film ini tuh bener-bener banyak banget. Dalam artian dia bisa klasifikasi dan kotak-kotakin Kristen misalkan, pemeluk agama Kristen. Bahkan alirannya aja berbeda. Ada yang mana. Biarawati Junia punya pandangan seperti apa dalam berbuat kebaikan, melakukan eksorsisme. Dia harus berkonflik atau berkonfrontasi dengan pihak yang lain, seorang romo. Dia juga umat Kristen, tapi dia punya pandangan yang berbeda soal prosedural eksorsisme gitu. Sehingga memaksa si biarawati Junia nih, gue cari cara yang lain, apapun gue harus lakukan gitu. Dan dia ketemulah sama dukun, kali ya bilangnya shaman gitu. Bahasa Inggrisnya sih shaman. Jadi dukun, terus terjadi perdebatan sedikit tapi tetap bisa bekerja sama gitu. Itu cross culture yang gokil banget sih. Gue gak pengen spoiler lebih lanjut, tapi tadi gue bahas tuh sebagai konteks aja gitu. Itu dibahas ke dalam perdebatan-perdebatan yang dibikinnya tuh sangat dramatis dan puitis ya. Tapi di saat yang bersamaan adegannya tuh diterjemahin ke sinematografi yang unik banget sih menurut gue. Jadi kalau kalian nanti perhatiin di dalam filmnya ya, ketika terjadi perdebatan atau beda pendapat nih, saling berlawanan arah, ya sinematografinya juga begitu gitu. Jadi shotnya si Song Hye Kyo sebagai Sister Junia di sini nih misalkan ngelihat ke arah sana gitu, terus komposisi layarnya tuh diatur sedemikian rupa. Tapi next adegannya lawan bicara dia yang berbeda pandangan sama dia bisa dibikin arahnya ke sana, tapi tuh kayak plek ketiplek beda arah aja gitu. Aduh, itu gua gak bisa bahas di sini terlalu detail karena kenikmatan gimana kalian nikmatin visualnya tuh memang harus di layar lebar sih gitu. Seseru itu, gua suka sih gitu. Nah, poin kedua yang gue suka tuh jelas datang dari aktingnya Song Hye Kyo ya. Jadi dia sebagai suster atau biarawati Junia ternyata tuh membawakan karakternya tuh dinamikanya sangat luas ya. Dia range actingnya tuh bagus banget. Gue tuh seneng ketika si biarawati Junia ini diintroduce pertama kali di dalam film. Adegan pembukanya tuh anjir keren banget, badass gitu. Biarawati mana yang sebelum eksorsis tuh ini dulu gitu. Shot-shotnya tuh bagus. Dia membawakan perannya juga luar biasa. Dia sebagai seorang biarawati tuh levelnya kayak dia tahu kemampuan eksorsisme dia segimana, dia punya kepercayaan diri. Dia bertemu dengan karakter atau tokoh yang mana, perilakunya akan seperti apa. Dia ketemu sama biarawati Mikaela tuh, dia jadi kayak biarawati yang senior, terus ngajarin ini loh cara yang tepat dan yang harus diprioritasin tuh apa sih gitu, di luar dari kepercayaan agamanya sendiri gitu. Itu ada nanti dieksplor. Begitu dia ketemu sama si romo yang tadi yang berseberangan nih pikirannya sama dia, buset, dia ngomongnya tuh bisa ketus-ketus pedes gitu ya. Tapi begitu dia ketemu atau mulai bisa berinteraksi sama sosok iblis atau setan yang lagi ngerasukin si bocah yang mau ditolongin ini, itu obrolannya tuh bisa dibikin makin pedes dan makin serius gitu wajahnya. Ajit itu keren banget. Dan di saat yang bersamaan di dalam film ini tuh juga kasih porsi ya sedikit backstory
si biarawati Junia ini atau suster Junia ini punya sesuatu loh. Nah, ketika sesuatu itu ditunjukkan ke dalam adegan, ya bisa dikasih lihat lah si Junia ini punya sisi rapuhnya juga gitu. Itu gue suka banget gitu di situ, actingnya bener-bener total ya. Gue salut sih gitu. Gue tuh ngebayangin ya satu orang dengan satu karakter dengan kompleksitas seluas ini bisa dikulminasi, bisa dirangkum jadi satu di dalam satu film tuh, wah keren banget sih gitu. Dan poin terakhir yang gue suka dari film ini tuh berkaitan dengan klimaks ya. Gue tidak akan spoiler adegan seperti apa, tapi gue sangat seneng sama penggunaan teknik mereka menggunakan flashback untuk mendukung si klimaks ya. Buset. Jadi tuh film ini bisa memplanting di awal bagus banget. Bukan flashback kali ya, kayak adegan yang dibilang flashback sih mungkin. Jadi ketika dia sudah melakukan serangkaian aktivitas sepanjang film sampai dengan klimaks, ada beberapa ruang-ruang kosong yang dijadikan sebagai bahan flashback. Tapi tuh rasanya nonjok dan bikin gua tuh menikmati klimaksnya jadi 2 kali lebih wah gitu. Gua membayangkan seandainya flashback ini tidak ada di adegannya, kayak conveniently terjadi A, terjadi B, terjadi C, kan rasanya kayak oh ya tiba-tiba mungkin bisa masuk. Tapi dengan adanya flashback tuh kayak oh wah seru nih jadinya kayak gini gitu. Itu feel yang gue rasakan sih gitu. Itu seru banget sih. Dan gue pengen masuk ke poin selanjutnya, tapi ini berkaitan dengan sedikit catatan atau sesuatu yang ya bisa diperdebatkan lah ya. Bilang kekurangan juga mungkin berdasarkan preferensi masing-masing gitu. Gue tuh sebenarnya kurang suka ya sama film ini tuh mengkotak-kotakan karakter yang mana tuh tipe backstory-nya tuh yang ditunjukin tuh segimana gitu. Jadi kalau si karakter biarawati Mikaela, backstory-nya itu cukup konkret dan statement-statement yang dimunculkan tuh cukup jelas gitu. Bahkan sampai ke dalam adegannya dibuatin adegan masa lalunya pas dia masih kecil seperti apa yang mempengaruhi isi ceritanya. Itu gue seneng. Tapi sebaliknya untuk backstory-nya si biarawati Junia ini, dia tuh banyak sangat mengandalkan dari segi dialog tanpa dibuatkan adegan di masa lalunya tuh seperti apa gitu. Gue sebenarnya masih penasaran sih kenapa Suster Junia tuh berdebat sama karakter yang A, karakter yang B, karakter yang C, masa lalunya mereka tuh masing-masing seperti apa. Tapi filmnya tuh nggak kesana supaya fokus ke kegiatan si Junia berhasil atau tidak mengeksorsis iblis atau setan yang dari bocah yang lagi pengen ditolong sama dia gitu. Jadinya kalau kita meleng sedikit aja kelewat sebuah backstory, rasanya tuh menikmati karakternya si Junia masih dari lapisan luar dan masih dari segi actingnya Song Hye Kyo aja gitu. Itu sih yang gue rasa gitu. Jadi kayak kok nggak adil ya. Ya satu dibuatin kok adegannya, ya satu kayaknya harus ngandelin dialog gitu. Tapi ya itu minor gitu. Kayaknya ada keputusan kreatif approach yang mengiyakan dan mengharuskan ya memang si Suster Junia tuh porsinya segini gitu. Biar titik-titik sesuai dengan ya kreativitas yang mau diambil gitu. Jadi itu aja sih dari gue seneng ya. Walaupun itu tadi gue sedikit disclaimer. Gue ngebayangin ya kayaknya kalau kalian adalah pemeluk agama Kristen atau Katolik gitu misalkan, ngerti isi Alkitab dan lain sebagainya, nanti tuh banyak adegan yang referensinya ke sana. Kalau misalkan kalian paham betul referensinya kemana, kayaknya kenikmatannya tuh bisa jauh lebih enjoy dibanding gue gitu. Karena kan gue tidak memeluk agama Kristen gitu ya, gue memeluk agama yang lain. Jadinya ya gue masih mencoba keep up dan meraba-raba gitu. Oke, jadi itu aja dari gue Re. Sampai jumpa di video dari Habis Nonton Film YouTube channel selanjutnya. Oke, bye-bye semua. Thank you.